Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini. dapatkan konklusi. Halo, salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi. Tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo, apa kabar para pendengar semuanya? Keluarga sehat-sehat semuanya kah? Gimana? Apakah para orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh para pendengar baik-baik saja di tahun baru 2023 ini? Seperti biasa, saya ditemani partner radio saya. Mari kita sapa pendengar dulu, Situng. Halo guys, halo gengs. Hai, selamat tahun baru dong. Selamat. Selamat. Saya, Oke. Ya. Dia tidak percaya tahun baru, teman-teman. Ini para pendengar yang mau saling bersapa ya, seperti biasa, request topik ataupun berbagi unek-uneknya silakan menulis di kolom komentar ya. Semenjak tahun baru kemarin, itu aku mau keluaran apa namanya ya, biasalah mau kayak bakar-bakar atau nonton Ya. kembang api gitu itu. Tapi di Malang apa namanya yang namanya angin itu ya teman-teman, waktu tahun baru gila. Aku hampir ini kayak takut bakal ada puting beliung apa enggak ya ini. Anginnya besar. Anginnya besar banget dan ini banyak banget di pinggir-pinggir jalan itu. Spanduk-spanduk sama baliho-baliho itu jatuh semua gitu kan. Di dekat rumahku sendiri itu ada pohon gede yang udah lama banget itu sebenarnya, dan dia udah gede banget kayak pohon beringin gitu ya. Tapi udah kering gitu itu. Dia jatuh teman-teman. Roboh, nggak jatuh sih, roboh ya. Pleset. Pohonnya kepleset. Dan itu kayak menghalangi jalan raya, jadinya bikin macet gede Tapi banget. nggak ada korban ya? Alhamdulillah semuanya selamat, nggak ada korban jiwa. Ini Mang. Jadi teman-teman, di tahun 2022 ini kemarin banyak banget ya kejadian-kejadian yang bisa dibilang memorable ya. Iya. Teman-teman sendiri gimana, punya pengalaman nggak di 2022 yang personal ataupun yang memang apa namanya bikin kaget nggak tuh? Yang keinget lah sampai sekarang gitu. Gimana sih kesannya 2022 menurutmu dong? Kesannya 2022 itu seperti angin tahun baru. Enak, banter banget. Banter. Banter pol, kenceng. Apa sih bahasa Indonesianya? Kencang. Maksudnya cepat berlalu gitu. Ya. Tiba-tiba 2023 aja gitu ya. Tiba-tiba 2023 aja. Iya Tapi sih. ya sama aja sih. Aku juga ngerasa gitu loh. Aku masih ingat banget Januari kemarin itu aku baru mau apa namanya berangkat ke Jakarta buat kerja. Sekarang udah 2023 Januari lagi anjir. Januari lagi. Astaga. Berangkat lagi tuh. Berangkat lagi? Oh, enggak dong. Alhamdulillah suka di rumah sendiri. Jadi episode kali ini para pendengar kita akan membahas ini ya, kejadian-kejadian yang ada di setiap kuartal tahun 2022. Jadi istilahnya kalau anak-anak beken tuh ngomongnya throwback. A look back. Iya kayak gitulah. Kita mulai dari ini sih. Kuartal 1 ya, Januari sampai Maret. Di Januari kemarin ini, teman-teman dan para pendengar semuanya, the COVID strikes back. Wow. The COVID. Jadi ada kemarin setelah kita digempur sama varian COVID 2020, lalu digempur sama varian Delta. Di Januari 2022 kita digempur sama varian Omicron. Jadi banyak sekali kejadian teman-teman kantor dulu itu yang mengidap Omicron, tapi ya alhamdulillah banyak yang sembuh juga. Soalnya agaknya ya kalau misalnya kita lihat dari berita itu, Omicron ini lebih cepat menyebar, tapi nggak seganas varian 2020 atau Delta gitu. Kamu sempat positif dong? Kalau nggak positif nggak beken sih, nggak keren. Aman. Jadi memang aku tuh orangnya menjaga lingkungan banget ya. Wis, gila. Jadi lingkungan itu kalau ada orang COVID jauh loh. Tapi enggak lah, kita kan sudah pakai masker toh. Sip. Buat apa takut? Bercanda ya teman-teman, nggak boleh kita sampai kena COVID. Semuanya harus ini apa namanya, sehat-sehat.
dan saling menjaga diri ya teman-teman dan para pendengar sekalian. Tapi kan juga sudah kebal semua sih. Wah itu sih kurang tahu ya. Kebal mental. Kebal mental maksudnya ya. Kalau ini nih aku pernah ada baca ini kayak thread di Reddit gitu kan ya. Kalau di Surabaya gitu itu ini banyak toko yang tutup karena ini kan isolasi kan, isolasi mandiri dan lain-lain sebagainya. Karena ini juga. Nah itu kalau misalnya cari makanan itu sulit dong. Iya sih. Kalau malam-malam itu sulit. Tapi ada satu yang tetap buka. Warmin Kelat Madura. Karena mereka doang yang nggak percaya COVID. For your information yang ngomong juga COVID apa? Jadi memang sih apa sih? Kalau kita lihat Omicron sama Delta sama COVID yang origin ya, origin of COVID itu memang Omicron lebih apa ya, dampaknya enggak terlalu beresiko mungkin ya, bisa Iya dibilang bisa gitu. dibilang. Atau mungkin juga karena kita juga masyarakat sudah pada pintar semua, sudah hebat, vaksin semua kan, 1, Iya. 2 Dan aku kayak bisa dibilang banggalah dengan pekerjaannya para ini apa namanya pemerintah untuk menyegerakan ya ini vaksin-vaksin di seluruh daerah. Meskipun masih banyak ini ya kayak apa namanya hambatan-hambatan seperti duit bansos yang ditilep. Astagfirullahaladzim, duit bansos coy. Duitnya rakyat itu. Ditilep 10.000 satu orang. Itu kan buat bansosnya berapa miliar orang gitu ya. Berapa juta orang lah ya. Berapa juta orang. Ya 1 kali 1.000 aja, 10.000 aja itu udah dapat berapa udah itu. Makanya itu. Gila, 10.000 satu orang. Ya namanya orang nyari nasi, nyari makan kan mungkin. Nggak boleh korupsi juga dong. Ya alasannya kan sama-sama cari makan. Cari makan, tapi cari makannya haram. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya teman-teman. Apa namanya di Januari sampai Maret ini. Januari kemarin itu juga ibu kota Nusantara sudah diumumkan master plan-nya. Oh ya? Iya. Jadi bentar lagi kita akan punya ibu kota baru. Bisa dibilang pindah ibu kota. Relokasi. Gitu, relokasi ya. Dan kebetulan ada di Kalimantan. Apa sih untungnya pindah? Biar nggak macet satu kota gitu aja sih dong maksudnya. Nah, terus nanti kalau yang Nusantara macet gimana? Pindah lagi? Nusantara kan gede kan. Maksudnya jalannya juga bisa diperbesar juga. Sedangkan kalau di Jakarta itu kan udah kita mau gedein jalan, kita mau gedein ini itu susah sudah karena lahannya udah terbatas. Lalu kamu pernah dengar nggak istilah Jakarta sinking? Iya. Iya. Itu kan para ahli menyebutkan kalau misalnya sepertinya Jakarta ini di tahun-tahun ke depan kalau semakin lama dibiarkan seperti itu bakal tenggelam. Iya, benar. Tuh. Tapi di sisi lain juga kan kenapa perpindahan ibu kota katanya Jakarta mau jadi pusat bisnis. Benar. Bukannya Kalau juga kita tambah rame. ya gimana ya kalau itu memang kita lihat dari ini sih kayak negara-negara yang lain ya. Itu mereka sudah punya pusat bisnis dan juga memang ibu kota administratif gitu itu udah dibedakan gitu sih. Iya sih, benar. Kalau menurutku itu memang solusi yang paling benar. Oke. Iya, karena misalnya kayak di Amerika ya ada New York, ada Washington. Terus kalau di Jepang itu ada Kyoto, ada Tokyo. Oke. Ya, Tokyo doang sih sebenarnya yang jadi administratif. Dan Akihabara juga ada di Tokyo. Ya. Sih, bentar, mana lagi ya? Tapi cuma gak sinking dia ya. Untungnya sih alhamdulillah gak sinking. Aku masih pingin ke Akihabara coy. Naik hajinya para wibu. Lalu teman-teman di kuartal pertama juga di Februari hingga Maret kemarin itu terjadi kelangkaan minyak. Ini aku inget banget ya. Aku waktu mau ke Family Mart di salah satu cabang Family Mart Jakarta itu ada tulisan ya. Itu setiap orang yang membeli minyak dibatasi hanya satu bungkus. Oh ya. Ya itu satu bungkus per KTP. Yap. Gila. Itu kayak apa ya? Kayak saking terbatasnya ini komoditas ini sampai harus dibatasi gitu loh penjualannya, makanya itu harganya meledak, Nah meroket. lucunya di akhir Maret
itu udah nggak ada lagi itu tulisannya. Udah bisa beli lagi. Wah, disimpan ya, disimpan Berarti ya. apa ya? Ditimbun ya, ditimbun ya. Ada ditimbun berarti ya kan? Waduh. Apakah sebuah marketing stunt, Wah, penimbunan, permainan elit pemerintah? wow. Nah itu kan ada beberapa berita juga mengabarkan kalau ternyata ada bansos yang mengirimkan ini juga apa namanya stok minyak Oh, buat para ini yang kekurangan minyak itu iya, kemarin. iya, iya. Nah berarti kan ada ini strategi ya kan untuk mencari bisa dibilang simpati masyarakat. Iya sih, kalau misalnya langka, terus kenapa kok ada bansos minyak? Nah itu yang jadi apa ya Kan seharusnya kalau mencurigakan. mencurigakan, kan minyak langka, tapi ada bansos yang bisa ngasih minyak. Lah minyaknya dari mana kan langka? Kecuali Gila, dia bansos mentega gitu. Nah, wajar, mentega wajar berarti mentega bisa mah. mentega gantiin minyak. Tapi kalau bansos minyak juga, Iya itu. Gila sih, aku saking paniknya itu waktu itu sampai ngomong ke keluargaku di Malang, aku mhm. pesen sama mereka, "Eh, kita kalau misalnya masak nggak usah pakai minyak banyak-banyak ya, gantiin margarin sekarang." Akhir Maret udah bisa beli lagi. Anjir. Malah ibuku langsung beli yang botolan gede malah. Bukan Iya, lagi yang bungkusan. tapi ya gitu tetap harganya tetap tinggi. Masih tetap tinggi. Ya, memang ini ya kalau ini Marketing. mah marketing stunt susah. Lalu teman-teman dan para pendengar sekalian, kita masuk ke kuartal kedua yaitu April sampai Juni 2022. Di ini apa namanya? Kuartal kedua ini anaknya Ridwan Kamil yaitu Emeril Khan Mumtaz menghilang setelah sebelumnya diduga bermain di sungai ya kan. Iya. 9 hari kemudian jasadnya ditemukan di Are. Ini apa namanya di Eropa sana ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sempat rame banget waktu itu, sempat mengambil beberapa perhatian media juga ya, Iya pasti. terutamanya karena anaknya orang berpengaruh gitu aja sih. Namanya icon. Mari kita sempatkan lahumul fatihah buat Emeril Khan Mumtaz. Lalu di kuartal kedua selanjutnya, ini yang seru nih teman-teman. Kalian pernah nggak buka Steam atau PayPal tiba-tiba terblokir? Tiba-tiba nggak ada keluar gitu, apa namanya page-nya. Tapi beneran secara prakteknya diblokir gak sih sementara itu temporer gitu? Bener. Jadi Wow. kita pakai seluruh providernya Indonesia Mhm. dari aku sebutin nama aja nggak sih ini? Ya nggak apa-apa. Ya udah IndiHome, MNC dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa buka apa namanya itu semua. Kayak PayPal, terus Steam. Tapi pakai VPN bisa. Pakai VPN bisa, Mbak. Ini ngapain coba? Kominfo berani-beraninya ngeblokir web-web yang penting buat kelangsungan hidup rakyat ya. Bro, apa sih tujuannya mau Steam PayPal? Itu PayPal oke alat transaksi. Steam ada bisa transaksi juga, tapi majority kan gaming kan, Terutama yang apa namanya sosmed juga tuh. sosmed. Facebook itu juga kena. Ya, Facebook, WhatsApp tapi masih isu sih. Nah itu seru banget itu waktu itu. Jadi banyak teman-temanku yang kerja itu langsung selebrasi karena WhatsApp ditutup. Jadi kalau misalnya ada apa namanya info-info dari bosnya itu dia bisa ngomong aja, oh WhatsApp kita ditutup Pak gitu. Iya, Nggak bisa diakses, kena blokir. kena blokir soalnya. Nah itu kan udah nggak bisa nyalain dia lagi ya kan. Tapi ya syukurlah nggak dilanjutin kan, kayaknya nggak dilanjutin Syukur. kan ya? Alhamdulillah sudah dibuka sekarang. Ya karena ini sih, karena para website-website ini menyerah dan akhirnya ngikut sama peraturannya Indonesia. Iya juga sih, benar benar. Ya, kalau Mereka harus apa namanya meregistrasi gitu kan ya maksudnya waktu itu untuk bisa diakses lagi oleh rakyat Indonesia. Ini kan sebenarnya apa sih alasannya? jelas untuk mata-mata. Wih, Mata-mata. Bukan mata-mata sih ya. Buat untuk ya buat untuk itu tracking activity mungkin ya. wah gila. Udah kayak ini ya CIA ya. Iya, semua dipantau. Kan sudah ada tuh aplikasi pemerintah yang tracking kita juga. Emang sebenarnya
se sepenting apa sih aktivitas kita? Mungkin dikuasai Hydra, mau ditembak pakai satelit. Enggak, padahal ya sehari-hari aku juga cuma buka Genshin terus tidur terus gitu-gitu doang. Ngapain yang mau di tracking? Nggak ada kerjaan banget sih sebenarnya. Nah, itu dia. Langsung lanjut ya teman-teman. Ini di kuartal kedua ini juga ada kasus Holywings yang memakai nama Maria dan juga Muhammad untuk produk mirasnya. Nah, ini rame banget waktu itu karena ini kan adalah dua nama yang disakralkan ya para pendengar sekalian. Nama yang disakralkan ini dijadikan nama minuman keras oleh salah satu klub besar di Indonesia yaitu Holywings. Dan lucunya teman-teman, para pendengar, para petingginya ini ya, itu langsung cuci tangan. Yang kena batunya itu malah tim kreatifnya gitu. Aku pernah kayak baca-baca di Twitter juga ya. Mereka itu cari ide itu sudah mentok banget, dan setiap mereka propose ide ke petingginya gitu itu ya, kayak supervisor atau manajernya gitu ya, general manajernya gitu ya. Itu ditolak langsung gitu, ditolak mentah-mentah. Nah, kalau kayak gitu kan sudah apa ya? Udah mentok, udah nggak tahu ya, udah sekalian aja bikin yang kontroversial gitu. Iya. Sekalinya mereka bikin yang kontroversial, para general manajernya nge-okein, CEO-nya nge-okein. Tentu dong, itu udah tanggung jawab yang nge-okein ya kan harusnya ya kan. Mereka malah cuci tangan. Ya. Mereka malah menyalahkan para anak-anak tim kreatifnya ini, mereka dipecat. Jadi ada pemecatan sekitar ratusan karyawan Holywings waktu itu. Terutamanya yang para desainer tim kreatifnya gitu itu. Itu kan disayangkan sekali ya. Lucu aja sih, harusnya kan petingginya yang dipecat. Oh, jelas. Nah, sekarang kalau mau buat event atau mau ngerjain sebuah produk baru, ide kan perlu disetujui dulu dong. Oh iya. Kalau nggak disetujui kan nggak bakal jalan. Iya, itu kan ada chain of command-nya ya. Ya, benar. Dari apa sih namanya, supply barangnya, supply dananya kan juga harus disetujui. Oh iya, jelas itu. Kalau sudah dipublikasikan berarti sudah disetujui semua dong sama petingginya. Apa bukan petingginya yang punya hak di situ? Susah sih. Susah. Apalagi kalau misalnya ini ya, kita kembali lagi ke permasalahannya itu sih. Ini kedua nama ini, Maria dan Muhammad, adalah nama yang disakralkan kan untuk warga Indonesia yang kebetulan mayoritas adalah seorang Muslim. Mayoritasnya beragama Muslim, sorry. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin produk mah ya terserah aja. Miras mah udah ada izinnya ya enggak sih? Udah legal dong. Legal. Tapi nggak usah pakai nama yang kontroversial juga gitu loh. Kenapa kayak takut banget nggak sih kalau produk kalian itu nggak laku atau gimana gitu ya, sampai pakai nama yang kontroversial kayak gitu. Ya, kalau dari bisnis opportunity-nya kan mungkin dapat ya, menarik perhatian meskipun kontroversial kan nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi masalah etikanya. Iya, nggak punya adab istilahnya. Ya itu benar-benar menarik perhatian. Perhatiannya MUI. sangat. Itu susah kalau udah kena MUI dan FPI deh. Lo habis minum apa lo? Mabuk apa? Mabuk Muhammad coy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung lanjut aja ya kayaknya ya. Parah sih. Teman-teman, ini yang sampai sekarang lagi jalan nih di kuartal kedua ini adalah reveal-nya kasus pertama penembakan Brigadir J yang dimastermind oleh mafia overlord Irjen Sambo. Yang sampai saat ini juga belum selesai. Sampai sekarang kasusnya masih berjalan sampai sekarang, gila. Selama itu ini mulainya di kuartal kedua 2022 yaitu sekitaran Juni ya. Sampai sekarang belum selesai, gila. Sampai sekarang pun malah kayak para tim hukumnya Irjen Sambo mau menuntut Presiden Jokowi.
Oh, tapi nggak jadi. Dicabut lagi. Dicabut lagi. Goblok. Pak. Dan ini berlanjut loh ke Q3 loh 2022, Juli sampai September. Jadi kasus Irjen Sambo ini makin seru di kuartal ketiga, termasuk terbongkarnya seluruh jaringan narkotika yang dijual sama Irjen Sambo sendiri melalui pihak ketiga. Gila, gila coy, dia diem-diem mafia coy, mafia overlord. Mafia overlord. Keren sih. Jadi dia kayak apa namanya, yang di Godfather itu apa tuh? Apanya? Yang Anunya. apa namanya Godfather-nya Don. itu? Don Quixote. Don Bukan John. anjir. Don John. Don John. Siapa sih The Godfather-nya itu namanya? Kalau yang apa namanya aktornya kan Al Pacino. Ya, Tuh lupa lagi. namanya tuh. Iya. Bentar. Sambil di Google ya teman-teman. Mohon maaf. Film lama sih. Tapi sekalinya nonton keren sih. Film Don Vito Corleone. Don Vito Corleone. Don Vito Corleone Meskipun diam-diam. ngomongnya kayak gitu, semua nurut tuh. Nurut dia. Soalnya dia adalah polisinya polisi, coy. Nggak ada yang berani. Mana ada. Itu kan terseret banyak ya ternyata, termasuk kasus-kasus perselingkuhan istrinya gitu itu juga. Iya. Terus apa judi. Banyak lah bisnis black market, black market bisnis Iya. gelap lah. Terutamanya karena Irjen Sambo ini, kasusnya Irjen Sambo ini apa ya, bisa dibilang semakin jelek ya apa citranya polisi di apa untuk rakyat Indonesia. Gara-gara satu orang. Gara-gara satu orang. Karena dia ini punya itu tadi, punya jabatan Irjen. Apalagi dia ternyata seorang mafia yang ternyata juga jualan narkoba, ngebunuh orang dengan gampang gitu. Itu susah sih. Ya gimana? Itu gara-gara satu orang yang ke-expose. Kalau setengah bagian dari aparat terekspos, Nah, ya itu. kan kita nggak tahu. Apa perlu dilakukan background checking selain pada job seeker? Waduh. Job seeker kan pasti dilakukan background checking. Iya loh. Job seeker aja ada background checking, kok polisi enggak? Ya. Lah, gitu dong. Cek dong, minimal dong. Kan demi transparansi, demi kemajuan, perkembangan Polri Indonesia semakin baik. Iya loh. Kan sayang ya, kan mereka yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum ya di Indonesia ya kan. Otoritas apa security itu apa? Pertahanan, penjagaan keamanan negara. Paling tinggi di dalam negara kan. Gimana pun ya, kalau kita punya masalah, kita pasti berangkatnya kan ke polisi. Iya dong. Iya, ya pencurian kah, hilang kah, apa-apa gitu. Pegadaian bro. Pegadaian ya. Jangan ke kantor polisi. Ingat slogannya. Mending menggadaikan sesuatu saja ya daripada ke polisi. Banyak masalah. Dapat duit lagi. Kalau ke polisi kan mungkin kita bayar nanti bolak-balik. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berarti kalau ke polisi menyelesaikan masalah, nambah masalah. Aduh, lanjut di apa namanya kuartal ketiga ini September. Ini kayaknya lebih ke Agustus sih. Jadi ada ya seorang peretas handal yang hebat sekali. Dia membocorkan banyak sekali info-info berkaitan dengan ini apa namanya figur-figur terkenal di Indonesia, terutamanya Opung Luhut, terus siapa Kominfo juga Pak Plate itu juga pokoknya banyak ya apa namanya elit-elit politik yang ada di Indonesia itu terbongkar di dox, bisa dibilang doxing. Nah itu jadi alamat-alamat mereka ketahuan, terus apa nomor KTP mereka ketahuan gitu itu. Tapi apa dan data-data itu dijual ya teman-teman ya. Nah itu sih. Tapi kan yang jadi lucu si peretas handal si Bjorka ini naik kan pas setelah kasus polisi Irjen Sambo ini. Iya. Apa ini pengalihan isu ya? Pengalihan atau memang benar terjadi? Datanya aparat datanya petinggi pemerintahan
kalau mau diekspos ya harusnya diekspos aja dong. Iya. Kan nggak masalah, dia kan sebagai pemerintah kita, sebagai wakil rakyat, rakyat perlu tahu siapa dong. Sebenarnya aku miris sih. Jadinya banyak banget dari circle sosmedku itu yang ngebelain si Bjorka ini. Ayo bang, buka semua bang, ini apa namanya kayak identitas-identitasnya gitu itu. Nggak ngaruh, Iya kan, nggak nggak ngaruh. ngaruh. Hei teman-teman ya, para pendengar sekalian ya. KTP-mu itu enggak usah KTP. Kakakmu itu di fotokopi Mas Yan. Di fotokopi kalau mau ngurus apa-apa. KTP-mu masih di fotokopi. Masih di fotokopi itu, orang tukang gorengan juga pegang kan. Iya jiran. Diloakan itu kalau kamu Gini. timbang jual-jual kertas itu, kamu cari kakaknya orang ketemu itu, mau buat pinjol, lihat di situ aja. Boleh. Terus lihat online. Enggak ini ngapain juga apa namanya kayak apa ya? Kayak ada yang panik juga gitu kan. Aduh gimana nih data kita bakal bocor anjir. Enggak ngaruh. Orang gorengan juga punya kakakmu. Aduh, Aduh. susah. Biorka. Tapi Tapi memang apa? Bentar. duluan dong. Oke. Bjorka katanya juga bukan, ada kemungkinan bukan dia yang meretas. Enggak tahu ya, yang pasti dia yang punya nama untuk menyebarluaskan ya kan. Menyebarluaskan, bisa jadi dia yang membeli, bukan Iya, peretasnya, terus dijual lagi. maksi ya. Atau ya memang dia peretasnya kan itu. Tapi ya itulah, Iya itu sih. tindakan ilegal, tidak boleh Tidak ditiru. boleh. Apalagi yang jadi apa namanya korban lagi-lagi ya rakjel-rakjel kayak kita, rakyat jelata kayak Iya. kita. Itu apa data-data kita juga gitu kan. Maksudnya kenapa harus ada yang sampai apa ngebelain gitu itu. Itu bukan hal yang seperti vendetta banget gitu loh. Iya. Nggak akan merubah apapun gitu akhirnya. Jadi ya berita Bjorka ini hanya bertahan berapa? Satu Nggak sampai bulan paling. nggak sampai. Nggak Iya, sampai nggak buat sampai. nutup-nutupin. Buat nutup-nutupin nggak tahu juga sih. Ya kecuali Bjorka ini bisa nurunin harga BBM sama minyak. Nah, ada lagi Wah, nih yang lebih gedein masalah lagi nih, yang bisa oke. nutup-nutupi ini, yaitu harga Pertalite. Ini terjadi juga di kuartal ketiga ya para pendengar. Dari yang Oke. semula 7.500 menjadi 10.000. Jadi Oh, ada banyak demonstrasi ya yang jadi oleh mahasiswa dan rakyat, terutamanya di Jakarta, di Surabaya, Malang juga sempat ya, di apa namanya sekitaran Tugu. tunggu balik kota. Yes, gitu. Gimana tuh 7.500 jadi 10.000? Ngaruh nggak? Murah. Murahan, Siap. murah kalau beli sekali sih. Kalau belinya 2 kali ya kerasa juga, Bro. Kerasa coy. Aku sempat ini di apa namanya kayak temen kerjaku itu sambat. Anjir dulu aku ngisi 25.000 itu udah full tank loh. Iya. Sekarang cuma ngisi 3/4-nya. Aduh iya juga sih. Kalau dipikir-pikir ngaruh gitu. Iya, ngaruh Gede banget, Bro. banget. Ini minyak dunia sekarang apa, kita kan punya apa, kita bisa apa namanya kalau ngirim keluar itu apa? Ekspor ya? Ekspor ya. Kita 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 ngekspor minyak nggak sih? Iya kayaknya. Ngapain nggak disuplai ke dalam dulu sebelum Ya diekspor? harusnya ya. Minyak mentahnya itu kan. Atau kayak gini, misalnya tak buat ungkapan aja. Misalnya kamu punya adik kan, Yuk. kamu jualan apel. Yuk. Kamu apelnya itu satu apel harganya 2.000. Aha. Oke. Kamu jual ke penjual pasti harganya 2.000 atau di atasnya kan? Ya ada untungnya lah ya Ada minimal untungnya. ya. Oke. Kamu jual ke adekmu berapa? Mentok 2.000 kan? Mm-mm. Bisa jadi di bawahnya kan? Iya. Ya sama, kayak kita di Indonesia, harusnya perusahaan kita sendiri milik negara kan? Iya. Kalau jual keluar, mahalin, Dimarahin dong, harus itu. naikin. Tapi yang buat di dalam, Iya, iya. yang penggunaan masyarakat, ya sesuaikan, bukan diturunin, sesuaikan. Jangan harga nasional mengikuti internasional. Susah kalau kayak Salah. gitu mah. Daya belinya masyarakat juga belum bisa segede masyarakat internasional ya kan. Kayak apa namanya negara-negara maju dan lainnya. Iya, Bro, UMR loh berapa? Ayo kalau mau dihitung-hitung kali-kaliannya. UMR anggap aja di suatu daerah kan pasti ada Mas yang 2.500.000 tuh.
Ada. Ada kan? Nah, itu kan 1.900.000 itu masih ada. masih ada itu buat BBM-nya itu berarti gimana tuh yang ngitung UMR lokalnya? Itu 90 kali isi bensin udah habis 900, setengahnya gaji loh. Iya, apalagi full tank terus, Bro. Penting terus. 1 minggu 90.000 itu kalau 1 minggu. Kalau 3 hari sekali, berarti kan 10 kali tuh. Iya. 40.000, 400.000, 1.500.000 doang. Belum makan, Belum belum bayar makannya. listrik. Belum bayar internet dan lain-lain, paketan. Nah, mau pakai ojol, ojol udah naik. Nah itu. Cuman katanya si kuning tuh belum naik katanya. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang. Ini Shell. Ojol. Ojol ya ya Si ya. kuning kalau katanya apa? Maxim. Maxim ya, yang baru ya. Tapi memang murah sih, pernah Murah. nyoba. Aku pernah nyoba. Dan mereka sayangnya masih pakai cash. Iya, Nah, benar. belum ada apa namanya digital paymentnya. Lalu masuk ke kuartal keempat para pendengar. Ini terjadi di Oktober sampai Desember 2022. Di 1 Oktober sayangnya hari yang kelam ya di Malang. Persatuan sepak bola rivalitas ya. El Clasico-nya Jawa Timur kalau bisa dibilang. Iya. Arema versus Persebaya. 130 orang meninggal dunia karena terinjak-injak, kekurangan oksigen dan saling desak setelah pulang dari pertandingan. Karena Lahumul Fatihah untuk para mereka yang gugur korban. di Kanjuruhan ya. Nah, ini akibatnya ya, Liga 1 ini diundur dan PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA. Dan seluruh lapisan masyarakat pencinta bola di Indonesia mengekspresikan bela sungkawanya. Tentu. Tentunya ya. Bahkan yang paling haru lah, paling bagus lah ya. Ini memang kenapa sih kok perlu butuh momen kayak gini? Nggak tahu juga ya. Tapi efeknya ada yang bagus. Kayak rivalitas dari supporter Arema sama Persebaya pun jadi semakin erat. Iya, benar, Iya kan? benar. Benar kan? Mereka tidak kayak dulu lagi lah yang kalau kita Kalau semakin dulu mah kayak garang banget ya saling bunuh gitu itu ya kan. iya Kalau sekarang udah mulai berpegang tangan. jadi satu. Ada hikmahnya memang. Ada hikmahnya, tapi apa ya sayang lah. Tetap disayangkan, Kenapa Kita nggak bisa ngelihat siapa yang salah duluan sih kalau di sini kasus ini. Semuanya salah. Dari Aremanianya salah. Dari para security-nya juga salah. Aparatnya salah. Ya, ini memang kejadian yang ini bisa dibilang serba tragedi. Serba salah pokoknya. Tapi kalau memang mau diruntut dari awal nih, misalnya kita secara peraturan jelas lah yang salah duluan siapa. Yang turun duluan tentunya. Sebelum turun. Yang bawa granat itu kan memang dilarang. Oh ya. Nah, dari situ dulu itu salah. Ya kan? Nah, gas air mata membawa gas air mata itu sudah salah. Jelas sudah salah. Tidak dibolehkan membawa gas air mata saat penjagaan. Setelah ini yang masih nggak tahu ya. Aku sih belum dapat beritanya, masih rancu. Entah siapa duluan yang memulai. Itu aja. Kalau itu ketemu pasti gampang lah. Jadi ya kita juga mendukung usut tuntas itu. Mendukung usut tuntas sampai selesai. Harus selesai. Jadi kita butuh butuh apa bahasanya? Press release ya. Tindakan tegas. Bagaimana agar ya tuntas, tidak ada gonta-gontan, karena sepak bola for fun, bro. Iya, ini adalah hajatan yang harusnya kan membawa persatuan ya buat sepak bola Indonesia gitu. Iya. Ini hajatan yang have fun. Kita main bola aja, nggak sampai harus ada korban jiwa harusnya. Tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Itulah. Maka dari itu kita harus terus mengawal ya ini kebijakan putusan ya, proses hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab atas semuanya ini? Jangan sampai ada pihak yang cuci tangan seperti Holy Wings. Betul sekali. Harus cuci tangan mentang-mentang harus Anda keluar punya duit. Sekali lagi hashtag usut tuntas. Usut tuntas. Lalu para pendengar sekalian,
selanjutnya adalah di November ini ya. Ini adalah hajatan besar juga di Indonesia, yaitu G20. Wow. G20 ini adalah rapat para negara-negara berkembang untuk merapatkan perekonomian dunia. Maka dari itu ini yang paling banyak dapat beritanya sih Bu Sri Mulyani ya, si sang mantan ketua Bank Dunia. Wah, keren sih Bu Sri Mulyani, tepuk tangan. Ini teman-teman yang jadi momok topiknya itu yaitu Rusia yang notabene adalah negara dekat dengan Indonesia itu ternyata abstain karena negara NATO juga hadir di situ, ada Amerika, ada negara-negara persatuan Eropa. Absen sendiri ya. Iya, jadi Rusia nggak mau datang karena negara NATO itu juga ternyata datang gitu kan. Yang mau dibahas itu kan karena ini forecast-nya ekonomi di 2023 ini katanya kelam, bakal krisis ya kan, karena krisis pangan dikarenakan oleh perang di Ukraina dan Rusia itu tadi. Nah, ini menjadi menarik karena di negara Rusia ini yang punya partner dekat gitu dengan Indonesia. Tapi nggak datang itu menjadi perhatian sendiri gitu. Gimana kalau misalnya 2023 ini beneran terjadi krisis ya? Serem banget sih sebenarnya. Ya itulah. Ngeri sih memang. Ya tergantung pemerintah lah ya bagaimana mengurus chain of supply ekspor impornya dong. Ekspor impor tentu. Terus kita memang lihat nilai rupiah kan memang turun terus. Ya, benar. Nggak pernah naik nih, kalah sama BTC. BTC nggak tuh. Meskipun BTC turun tapi lebih tinggi dari rupiah masih. Iya. Alhamdulillahnya ada beberapa berita yang mengatakan bahwa Indonesia ini perekonomiannya masih stabil di angka 5%. Meskipun turun ya, tapi tetap stabil di 5%. Nggak sampai turun seperti minus gitu di negara-negara lainnya. Nah, lalu di G20 ini juga para pendengar, itu kita meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta cepat KCJB ya, KCJB. Oh, namanya KCJB. KCJB, yes. Kita berharap pembangunan kereta cepat ini juga diteruskan ya ke kota-kota lain sampai ke pulau-pulau lain juga ya, selain di Jawa doang. Masa Jawa doang yang punya sabuk besi. Sabuk besi. Ya, apa mungkin karena tidak mau dibangun yang lain? Apa mungkin dananya masuk ke Jawa doang? Adalah benar. Itu kan udah berdasarkan pendapatan daerah. Ada tuh berita satu tuh. Bupatinya berani angkat suara itu. Tahu? Yang mana tuh? Aduh, aku lupa nama daerahnya. Pokoknya bupatinya minta ke pemerintah hasil penghasilannya itu dibuat daerahnya sendiri dulu. Minyaknya lah. Nah, kalau pemerintah tidak nyanggupin itu, lepas kami ke negara sebelah. Macam angkat senjata. Iyalah kan. Wah, deh. Loh, bro. Setauku ya, daerah-daerah lain itu pendapatan daerahnya pasti disuplai ke pusat. Nah, terus pusat bagi. Nah, tapi daerah yang ngirim dana itu enggak kebagian, tapi mungkin enggak full. Iya, benar-benar. Nah, sekarang di Indonesia siapa pendapatannya paling tinggi daerahnya? Aku sih enggak tahu, enggak makan surveinya ya. Ya tentunya daerah yang punya produksi paling tinggi dong, maksudnya kayak apa sih bahasanya itu? Penghasilan kayak sumber daya alamnya, SDA. Sumber daya alam bisa misalnya kayak tambang atau tambang sih harusnya. Atau ya tambang lah yang paling tinggi kan, atau minyak. Kalau rekreasi liburan aja kan mah berapa aja kan. Iya, benar. Nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya itulah yang jadi sedikit sedih aja dengarnya. Iya, benar. Karena kita nggak memungkiri ya, ternyata pembangunan di Indonesia ini belum merata. Yang dibangun masih Jawa-Jawa aja, YJJA. Yang jawir-jawir aja. Gitu, jadi ya susah memang. Kita berharapnya semua pembangunan ini merata ya, sampai ke pulau-pulau yang lain gitu. Lalu di kuartal keempat ini juga teman-teman para pendengar sekalian, KUHP ternyata akhirnya disahkan ya.
Konoha menjadi negara yang represif. Kalau misalnya teman-teman ingin mendengar pembahasan kita soal KUHP, boleh ke ini ya podcast kita sebelumnya, bisa dicek di card yang kita keluarin di pojok kanan atas. Lalu di 2022 ini menurutmu gimana, Tung? Ada kesan-kesan nggak? Oh, banyak sekali kesan-kesannya. Iya, Kesan oke. yang bikin ketawa, bikin miris, bikin bokeh, Bikin bokeh banget, bikin bokeh banget. banget. Cuma ya kalau secara personal kesan-kesan untuk tahun 2002 sama aja lah kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya, Oh gitu. begitulah Konoha. Hmm. Kita memaklumi memaklumi Hanya bisa maklum ya, hanya bisa tersenyum. bisa tersenyum. Nah, karena juga kayak sedikit percuma gitu ya kalau mau pembangunan ekonomi tentunya kan harus yang berdampak ke masyarakat dong Benar, benar. ekonominya. Nah, sekarang kalau pembangunan ekonomi kayak di G20 pembangunan kereta cepat yang berdampak buat siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat Ya, kecil kena nggak dampaknya? ya enggak full lah. Nggak full kan? Ya Enggak sudah penuh. di situ. Bagaimana bisa? Ya itu aja sih itu resah Iya. lah itu resah. Keresahan sendiri ya. Keresahan personal kayak gitu. Susah. Sama menurutmu gimana? Apa ya? 2022 ini ya. Secara personal sih ini aku pindah rumah di 2022 ini. Alhamdulillah akhirnya punya Hunian. punya hunian sendiri sekarang, Iya. teman-teman. Setelah lama berpindah-pindah Nomaden. nomadennya di Singosari doang. Jadi banyak sekali kejadian yang ada di 2022 ini memang kembali lagi ke keresahan kita juga sih, Tung. Iya. Nggak banyak ya yang diterima sama masyarakat menengah ke bawah Iya. seperti kita untuk Yang berjuang. kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita tahu sendiri gimana dimanjakannya para berita-berita kayak kita tahu nih ada pembangunan toilet yang habis 2 miliar. Bumen ya. Bumen. Apaan tuh 2 miliar tuh? Oh iya, para pendengar sekalian, 2022 ini MCC Malang Creative Center diresmikan. Oh iya itu tempat apa sih? Tempat ini sih, kalau sekarang sih masih isinya showcase aja ya. Buat kayak galeri gitu. Galeri cultural gitu ya. Benar. Dan kemarin itu ada eventnya Universitas Malang dari Seni Rupa Universitas Malang. Itu banyak sekali mereka memamerkan karya-karya seninya. Itu bagus banget. Boleh para pendengar yang lagi di Malang bisa ngecek di MCC. Ria dong pamer. Tapi kan pamer karya dong, boleh dong. Ria tetap. Tentu ria ya. Menunjukkan mungkin ya. Menunjukkan. Ya, pertunjukan, memamerkan nggak tuh? Menunjukkan. Nah itu. Dan ini yang menarik juga, MCC ini ternyata toiletnya juga belum selesai. Ikut di pos polisi. Balik lagi ke toilet. Ikut di pos. Enggak, di musola. Kan di sebelahnya itu ada masjid ya. Ada masjid. Atau kalau mau buang air besar ke Sabilillah dulu. Susah. Nah, kebetulan di waktu podcast ini direkam para pendengar ini sudah masuk 2023. Kamu punya harapan apa tuh di 2023 ini? Harapannya biar bisa lebih kaya lagi nih. Amin. Semakin cuan ya. Semakin cuan, semakin kaya dalam materi dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bisa memajukan nusa dan bangsa, membela negara dengan segenap hati yang ikhlas. Subhanallah, amin. Dengan juang jiwa NKRI harga mati. Yuk semuanya, bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Negara lagu nasional? Lagu nasional itu anjir. Bukan lagu
Marta ya? Buk- Oh, bukan ya? Itu Perindo Oke oke oke. yang Tapi viral. iya sih. Hampir sama Hampir soalnya kayak sama. anunya nadanya. Oke Mungkin oke. karena mereka mencari keviralannya itu, mencari apa nada yang mudah didengar sama Masuk. rakyat Indonesia. Makanya sedikit terkejut tadi sedikit kayak kaget tertawa loh, kok nyanyi lagu partai oh ternyata bukan Bukan, SD-nya saya tidak kurang pintar. terafiliasi dengan partai apapun. SD-nya kurang sip berarti. Nggak diajari ya. Aduh. Kalau aku sendiri 2023 ini harapanku semoga mungkin kalau nggak tengah tahun atau akhir tahun udah bisa naik haji wibu. Wah, Naik haji wibu. nggak bisa tak aminin. Salah itu. Naikin haji orang tua dulu ya. Harusnya ya, amin, amin. Ya minimal punya harapan dulu ya. Yap, harapan Boleh dong. bebas. Harapan Harapan mah bebas ya. ketemu Jennifer Lopez juga mana apa-apa. Kan boleh ya kan. Apa? Boleh punya apa namanya pacar dari orang Jepang gitu misalkan. Ya, Atau pacar cosplayer lah minimal. Ya itu diaminin dong. bahaya loh pacar cosplay. Nanti dia cosplay jadi Istri deh, istri. ganti aku kan Istri cosplayer. male, aku cosplay jadi female lah. Anjir. Ini apa cross dress. Cross dress ya, Cross cross dress. dress. Astaga. Tapi ya enggak apa-apa lah. Itu kan apa minat kan itu cosplay. Ya kan boleh dong. Nah, masa selama masih pada jalurnya kan aman-aman aja. Sama udah lama sih nggak apa namanya nggak nge-build Gundam lagi. Semoga tahun ini nge-build Gundam lagi. Yang terutamanya aku pingin 2023 ini lebih happy. Ya, tentu Itu pasti dia. lebih happy dan keimanannya lebih dikuatkan. Amin, amin. Insya Allah. Tetap mencari ilmu itu nggak akan selesai ya. Iya, Itu kita harus embracing the seeking of knowledge iya harus selalu karena apa namanya mencari ilmu itu nggak akan selesai para pendengar. Nah kalau para pendengar sendiri punya pengalaman menarik nggak atau pengalaman personal yang mau diceritakan gitu di tahun 2022 ini? Punya keresahan nggak nih di tahun 2022? Apakah tahun 2022 adalah tahun yang susah, tahun yang apa namanya banyak mengambil ini ya apa namanya kayak misalkan energinya para pendengar gitu. Nah itu kalau misalnya ternyata 2022 adalah tahun yang baik buat para pendengar, alhamdulillah. Atau apakah ada harapan deh dari 2023 boleh ya apa namanya sharing-sharing sama kita di kolom komentar. Tapi tentu saja tahun 2022 ini dari semua yang ada di apa namanya sudah kita sebutkan tadi, kalian setuju nggak? Para pendengar semuanya pada setuju atau tidak? Semuanya mari kita pilih.